Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM secara resmi mengeluarkan izin penggunaan vaksin COVID-19 asal Sinovac bagi kalangan lanjut usia di atas 60 tahun. Pertanggal 8 Februari, Kementerian Kesehatan secara bertahap telah memulai program vaksinasi bagi kalangan lansia dengan menargetkan 11.600 tenaga kesehatan di usia 60 tahun ke atas sebagai penerima vaksin COVID-19 pada tahap pertama. Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur kini telah membangun posko pelayanan vaksinasi bagi tenaga kesehatan, baik lansia dan non-lansia, dan telah mempersiapkan 7 tim vaksinator untuk melakukan vaksinasi. Puskesmas Kramat Jati memproyeksikan akan menuntaskan pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan non-lansia maupun tenaga kesehatan lansia hingga akhir Februari. Jadi sudah menyiapkan 7 tim. 7 tim dari awal kami membuka, dan posko yang kami sediakan untuk di lingkungan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati sendiri, kami ada 6 posko. Jadi memang ada, selain ada di Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Kecamatan sendiri ada 2. Jadi kami ada posko 1, ada posko 2. Posko 2 di Pavilion Ibu Anak sebetulnya. Kemudian di luar itu ada juga posko yang di Puskesmas Kelurahan. Ada 4 puskesmas kelurahan yang kami libatkan untuk pelayanan vaksinasi COVID ini. Memberikan perlindungan untuk tenaga kesehatan, apalagi kalau masih bekerja di fasilitas kesehatan ya, walaupun sudah purna tugas atau dan sebagainya, tapi kan biasanya masih praktek baik pribadi maupun di klinik itu. Nah itu kita berikan perlindungan sesuai yang tujuan pemberian vaksinasi COVID ini. Sebagai tenaga kesehatan lansia yang telah menerima vaksinasi, Dr. Eri Supriyadi, yang juga pengurus Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jakarta Timur, mengapresiasi langkah pemerintah memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan di atas usia 60 tahun seperti dirinya, yang masih melakukan praktek dan pelayanan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Setelah menerima vaksin dosis pertama dan melewati 30 menit observasi pasca disuntik, Dr. Eri tidak merasakan efek samping apapun pada fisiknya dan tetap dalam keadaan yang baik. Sesuai dengan prosedur penerimaan vaksinasi bagi lansia, Dr. Eri dijadwalkan akan menerima suntikan vaksin keduanya 28 hari pasca suntik vaksinasi dosis pertama. Sakit di daerah suntikan itu atau daerah lokal, dan kemudian sistem tubuh kita, ya seluruh tubuh kita, apakah kita jadi meriang, kemudian jadi lemas, ya ada yang bilang jadi ngantuk, ya jadi lapar dan sebagainya. Tapi sampai sekarang saya sudah 30 menit ini nggak merasakan ada perubahan itu. Tempat suntikan pun katanya pegel dan sakit, kok nggak ada nih. Ya alhamdulillah lah. Itu sudah kehilangan teman yang seumur saya, dokter-dokter seumur saya itu sudah lebih dari yang saya kenal baik ya, itu sudah lebih dari 6 orang ya, seumur saya terpapar COVID. Nah mungkin ada komorbid dan sebagainya, akhirnya meninggal. Itulah makanya untuk dokter yang seusia saya dan masih praktek itu memang sangat layak sekali untuk segera mendapatkan vaksin ini. Melalui pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan lanjut usia, diharapkan dapat menekan angka penularan maupun kematian tenaga medis dengan usia lanjut. Priscilia Claudia, Angga Fridaison, DAI TV.